kuat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik aja? Baik. Harus baik banget. Iya, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang seni mengelola emosi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita mulai dengan doa. Saya pimpin saja. Semoga selama kegiatan ini, selama 3 jam ke depan, kita dapat memperoleh banyak manfaat dari materi ini dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira kita harus mempelajari tentang mengelola emosi? Kenapa kita harus belajar ini? Karena berdasarkan dari hasil need assessment di kelas kalian, di beberapa instrumen assessment ada salah satu pernyataan di situ yang menjelaskan saya masih belum tahu caranya mengelola emosi. Dan kebetulan untuk yang di kelas ini jumlahnya kurang lebih di atas 50%. Tetapi jangan khawatir, di kelas lain pun juga sama. Kemudian sempat saya kirim ada instrumen lain lagi, kemampuan kalian dalam mengelola emosi, pemahaman kalian itu cukup baik. Nah, tetapi saya juga menemukan, tetapi di AKPD kalian menyebutkan bahwa kalian masih belum bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian yang kedua, di aplikasi Dekap yang sama, itu pada kolom pesan di bawah curhatan, itu di situ curhatannya itu seputar tentang apa? Tentang perasaan dan emosi. Nah, itu artinya bisa saja kalian itu secara teori, secara pemahaman kalian sudah paham harusnya bagaimana ketika kita mengelola emosi kita dengan baik. Tetapi mungkin pada pelaksanaannya kalian membutuhkan ya kemampuan dalam mengelola emosi. Benar demikian? Iya. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan, saya pengen pantun dulu. Jawab ya. Jalan-jalan ke Kali Baru. Pulang-pulang membawa dasi. Ayo kita belajar materi baru. Agar kita bisa mengelola emosi. Nah, jadi nanti kegiatannya pertama kalian akan memulai dengan aktivitas, kemudian kita mulai diskusi dari kegiatan aktivitas pertama, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang konsep social emotional learning dan lain sebagainya, kemudian yang keempat nanti kita akan merancang well of choice dan roda emosi. Kamu pernah nggak merasa kesal atau marah hingga rasanya ingin meledak? Atau merasa sedih berlarut-larut tanpa tahu cara mengatasinya? Pernah nggak ngalami itu? In real life, pernah? Pernah. Bingung ya? Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengendalikan kemudi diri kita, emosi kita, agar kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang dan bahagia. Saya meminta kalian untuk menggambar emosi kalian di kertas tersebut, dibagi. Silakan dibagi dulu. Emosi kita saat ini. Yang penting emosi. Emosi itu perasaan bahagia, tadi sedih, senang. Emoji yang muncul di depan tadi apa aja? Iya, ada emot nangis. Macam-macam. Ya, silakan buat bulatan satu aja, satu gambar aja. Satu gambar saja. Iya, gambar emoji. Kalian buka HP kalian, kalian buka WA, kemudian di situ ada emoji. Nah, pilih gambar di situ yang paling menggambarkan dirimu saat ini. Iya, saat ini atau hari ini. Oke. Iya. Mana nyunying punya? Bukanya. Buka. Buka. Gimana mana? Berapa ini dia bodoh ini? Siapa yang Tiga, dua, satu. Silahkan diangkat
silakan diangkat kertasnya, Oke, good. Nah, sekarang saya minta kalian berpasang-pasangan, berhadap-hadapan dengan teman-temannya, siapapun. Saya yang lebih siapa? Abil, sini Bil. Oke, di sini Abil. Ya, terus yang lain sudah berhadap-hadapan? Tunjukkan ke temanmu. Nah, ini kalian harus terbagi menjadi 2 kelompok. Yang kanan sini disebut A, yang depannya disebut B. A, B. Budias A, kamu B. Kemudian, sekarang yang A dulu. Yang A yang sisi sebelah utara kan? Ingat ya dengan pasangannya, terutama yang kamu beda-beda loh. A, B. Yang A merespon positif pada kertas B. Oke lah, misal ini kita tempel dulu di kita. Kemudian kita respon. Ambil punyanya B, ambil. Kita diminta untuk merespon positif pada gambar tersebut. Respon positif macam-macam. Kamu kasih quotes, kata-kata. Kamu elus-elus kalau misal dia marah. Atau kamu kasih gambar tertentu. Misal feeling blessed. Feeling blessed itu kan positif ya. Dikasih malaikat di atasnya. Nah, jadi diubah ekspresinya dia. Silahkan. Kalau dia ekspresi senang, kamu kasih jempol dong. Saya kasih feeling blessed ya. Saya kasih malaikat di atasnya. Saya ubah gambarnya tadi. Ini ekspresinya kamu, karepnya apa? Sedih apa gimana? Soalnya kayaknya agaknya marah ya. Soalnya kalau ekspresinya kayaknya marah. Jadi Budias kasih gigi biar tersenyum. Silahkan, sudah dikembalikan ke orangnya. Sekarang ganti yang B yang memberikan penilaian pada si A, tapi negatif. Responnya negatif. Respon negatif gimana? Macam-macam. Kamu coret-coret bisa. Kamu sobek boleh. Atau mau diapain? Yang sekiranya negatif. Silahkan. Coret-coret terserah ya, Bu. Ya. Responnya negatif. Nah, sekarang kita diskusi. Boleh dari Abil dulu. Mau baca, Bil? Silakan, Bil. Baca soal nomor 1. Bagaimana kondisi kata simbol emosi milikmu sekarang? Nah, silakan dicek kertasmu. Kondisinya bagaimana? Malaikat. Oh, jadi ada malaikatnya. Iya. Soal nomor 2. Oke, Abil boleh duduk. Soal nomor 2, boleh dibacakan, Melisa? Apa yang kamu rasakan saat kertasmu disobek atau diinjak orang lain? Nah, sebentar, Melisa tadi dapat yang respon negatif bukan? Bukan, positif. Oh, dapat yang positif. Berarti boleh pasangan yang sebelah sana deh. Siapa? Widya boleh. Widya dapat komentar negatif tadi, respon negatif. Iya, Ibu. Iya, silakan. Gimana perasaanmu saat kertasmu disobek atau diapain tuh sama orang lain? Dicoretin gambar mata, ditambahi kumis, ditambahi jenggot. Gimana perasaanmu ketika dapat respon yang negatif itu, Widya? Iya, bercanda, Ibu. Oh, ya kamu lihatnya bercanda ya. Oke, saya lihat coba yang lain. Ada yang tadi siapa yang tadi yang merasa nggak enak ya? Tadi tuh ada yang bilang kok dikasih kumis gitu. Tadi siapa tuh? Oh, punya Asya. Punya Asya dinilai sama siapa? Oh, sama Nia. Terus kalau Aurel dinilai sama Dwi. Positif negatif? Positif. Dwi diapain sama Aurel? Kamu jahat. Oh, digambarin kamu jahat gitu. Oh, dikasih respon negatif gitu. Perasaanmu bagaimana? Ya enggak, bercanda aja. Oh, karena ini ngeliatnya bercandaan. Coba kalau yang sisi sebelah sini. Yuda, kamu tadi dapat? Oh, dapat positif. Kalau Taufik? Dapat negatif. Dapat negatif. Digimanain sama Yuda? Ini dikasih gambar tanduk nih. Ah, dikasih gambar tanduk. Terus apa tulisannya tuh? Alay deh, iyo. Gitu. Gimana perasaanmu ketika dapat tulisan atau komentar respon yang seperti itu?
Tidak gimana-gimana sih. Oke, terus yang lain? Sekarang sedang bermain ya ceritanya ya. Ada nggak kaget nggak digambarin seperti itu? Kaget. Nah sekarang saya tanya, coba bandingkan antara tadi kan ada yang dapat respon positif. Yang dapat respon positif bagaimana? Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Bagi kalian yang mendapat respon positif, apa yang kalian rasakan setelah dapat respon itu dari temanmu? Happy, bahagia, Saya merasa lebih semangat. merasa lebih bersemangat. Kemudian yang dapat respon negatif, angkat tangan. Nah, perasaannya bagaimana? Kadang sedih, kadang kepikiran. Nah, itu terus apa lagi? Ada keselnya. Nah, sekarang saya tanya, daripada respon positif, kita lebih butuh respon negatif atau positif dalam kehidupan kita? Respon positif. Tetapi kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari, apakah kita akan selalu dapat respon yang positif? Tidak kan? Makanya tadi saya minta, coba sebagian dapat respon positif, sebagian dapat respon negatif. Bahkan yang akan memberi respon negatif masih bingung. Saya mau gambar apa ya? Saya takut jangan sampai kelewatan. Gitu kan tadi. Nah, kemudian juga yang menerima kaget. Oh, ternyata dikasih tandu. Oh, ternyata dikasih ini. Kan nggak expect. Mau dibuat seburuk apa gambar saya? Dunia itu tidak bisa kita yang kendalikan. Komentar orang terhadap kita tidak bisa sesuai harapan kita. Sekalipun itu orang tua kita, teman kita, sebuah peristiwa yang terjadi, itu tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Maka yang bisa mengendalikan situasi kita, respon kita terhadap situasi tersebut siapa? Maka diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus belajar tentang ini. Kita harus belajar tentang keterampilan sosial emosional learning. Di mana beberapa poin di dalamnya ada self-awareness yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri itu maksudnya apa? Kemampuan kita untuk memahami emosi kita, pemikiran kita, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku kita. Contohnya apa? Saya bisa mengenali emosi saya. Saya takut, saya sedih, saya was-was, saya khawatir. Nah, makanya tadi sempat saya minta kalian untuk menggambar. Ada yang bingung, ini perasaan saat ini, Bu. Atau perasaanku apa ya gitu. Ada kan yang langsung paham. Gitu. Ada yang masih bingung. Nah, ini adalah keterampilan awal, keterampilan dasar kita. Kita kalau ingin mengelola emosi kita harus tahu dulu emosi kita saat ini. Emosi itu seperti apa? Yang seperti ini. Takut, malu, khawatir, sedih, senang. Itu emosi. Seringnya kalian memahami emosi hanya marah atau sedih saja yang berlebihan. Ya kan? Marah itu pasti emosi, makanya saya emosi. Seringnya kalian bilang seperti itu. Padahal emosi itu kamu bahagia, kamu sukacita, senang, itu juga bagian dari emosi. Khawatir, malu, itu juga emosi. Jadi harus kamu kenali. Dan sesuatu yang berlebihan, makanya kenapa harus dikendalikan. Bahagia, kalau berlebihan, itu juga nggak baik. Ngakak terus misal. Bahagia terus setiap hari. Setiap hari orang selalu bahagia. It's okay kah? Coba. Iya kah? Sekarang saya tanya, setiap hari orang selalu bahagia. Misal, siapa yang kamu lihat pernah bahagia terus setiap hari gitu? Ada orang yang emosinya gitu terus. Pernah? Iya. Iya, orang yang memiliki gangguan jiwa, gangguan mental. Betul, emosinya. Loh kenapa kok ke Nia? Nia kan berubah-ubah. Oh gitu. Oh, jadi memang pada dasarnya emosi kita itu memang akan selalu berubah-ubah. Nah, tetapi kadang kalian itu bingung, Bu, tapi kadang saya juga tidak bahagia, tidak sedih, tidak khawatir. Itu apa? Tenang. Ada emosi tenang ya, yang cenderung flat tapi tenang sebenarnya. Ya sedang baik-baik saja tapi nggak bahagia-bahagia banget. Itu namanya tenang. Jadi bukan diam. Kalian sering bilangnya diam. Diam itu perilakunya. Kalau emosinya tenang. Nah, kemudian yang kedua, self-management. Setelah kamu sudah tahu emosimu, saya malu, saya marah, saya kecewa, saya bahagia, kamu harus bisa mengendalikannya. Nah, jadi kalau kamu bisa mengendalikannya dengan cara apa? Macam-macam. Saya tahu caranya untuk menerima emosi saya. Misal,
Ingat ya, manusia yang normal bisa merasakan marah, bisa merasakan sedih, bisa merasakan bahagia. Semua itu bisa dia rasakan. Tetapi itu tadi jangan berlebihan. Makanya saya contohkan adalah yang bahagia. Karena seringnya kalian itu taunya emosi hanya yang marah. Kalau marah berlebihan tahu, itu harus dikendalikan. Tetapi kebahagiaan yang berlebihan kadang juga kalian nggak paham kalau itu juga harus dikendalikan. Kalau bahasa Maduranya apa? Takok talebet. Ya, jadi memang perlu dikendalikan. Kemudian yang ketiga, responsible decision making, di mana kalian di situ harus membuat pilihan yang tepat dan konstruktif. Nah, dengan cara kamu harus memahami kalau ini di tataran ini adalah ketika kamu dihadapkan pada situasi yang mana kamu harus mengambil sebuah keputusan tertentu. Kadang ada emosi yang nggak butuh pengambilan keputusan, kadang hanya butuh tenang saja sudah cukup. Tetapi ada situasi, pada umumnya banyak situasi yang menuntut kamu untuk mengambil keputusan tertentu. Contoh, Melisa, kamu kan ketua OSIS ya? Kamu ketua OSIS. Nah, kemudian di OSIS kadang kalian sering diskusi, apalagi waktunya terbatas misal, hektik sekali. Banyak perintah dari Bapak Ibu guru, kemudian untuk melaksanakan kegiatan, proposal harus diselesaikan. Nah, kira-kira cukupkah hanya kamu dengan mengetahui emosimu saja pada saat itu? Misal lagi banyak tugas di kelas, kamu harus memenuhi kartu ASTS, kemudian harus persiapan apa kemarin kelas meeting atau bulan bahasa. Nah, bagaimana kondisi emosimu pada saat itu? Tidak apa itu Ibu, tidak apa ya namanya? Ya, tidak terkontrol. Kadang bingung sendiri. Ya, ada sedihnya juga, ada capeknya juga. Ya, ininya tidak beraturan aja. Jadi kamu merasakan bahwa emosimu itu berubah-ubah. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara kamu mengelola pada saat itu, Melisa? Sebisanya kamu pada saat itu mengelolanya. Saya bikin jadwal dulu, maksudnya mau ngerjain yang mana dulu Ibu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, jadi dia mencoba membuat jadwal. Nah, itu sudah masuk ke self management, kemudian ke responsible decision making. Nah, kemudian kamu ketika di sini, ketika diurutkan prioritas yang pertama apa tuh pada saat itu? Ke OSIS dulu Ibu, Iya, ke soalnya OSIS dulu. ya, soalnya kan saya ketua OSIS. Jadi untuk apapun itu saya mengutamakan organisasi terlebih dahulu. Kemudian lalu untuk opsi lain misal kelengkapan tugas untuk memenuhi persyaratan ASTS? Iya. Iya, setelahnya. Tetapi apakah keduanya berjalan dengan baik? Keduanya bisa terlaksana ataupun ada satu yang tertinggal? Yang sampai gak ikut ujian misal maksudnya? Tidak Ibu. Oh, tidak. Tetapi kamu memang memprioritaskan yang kegiatan di organisasi dulu. Oke, terima kasih Melisa, tepuk tangan dong. Nah, kemudian ketika kalian sudah bisa ketiga ini sampai mengambil keputusan, ini responsible decision making, itu maksudnya responsible itu tanggung jawab. Decision making itu ya membuat keputusannya. Jadi, kalau kamu sudah bisa mengenali emosimu, bisa memanage, bisa mengatur, jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Jangan terlalu berlebihan kecemasannya. Ayo kita manage. Nah, kemudian nanti di sini, ayo cari solusi. Cari solusinya di sini. Ngambil beberapa alternatif keputusan. Yang dilakukan Melisa tadi adalah yang sekiranya tidak merugikan keduanya meskipun ada salah satu yang diprioritaskan. Kemudian selanjutnya relationship skill. Nah, dari pengalaman itu kadang seringnya kita masalah emosi itu kadang sama orang pada umumnya. Termasuk yang dialami Melisa tadi. Itu kan dengan banyak orang, dengan teman-temannya. Kemudian kalau misal yang ada hubungannya sama mata pelajaran, kalau misal gurunya di nomor 2 kan, guru mapelnya di nomor 2 kan kadang juga tidak mau, tetapi dia menempatkan diri. Nah, di situ dia menunjukkan keterampilan berelasi. Nah, jadi kalau kamu bisa ketiga ini, kemudian kamu mengambil keputusan yang tepat di sini, mengambil keputusanmu itu dampak negatifnya lebih minim, positifnya lebih banyak, maka akan menguntungkan di sini. Relationship skill.
Jadi kamu tetap punya relasi yang baik. Misal ke Pak Ferry tetap bisa dalam arti oh sesuai dia bisa ngerjakan tugas dari OSIS dengan baik. Kemudian di kelas pun juga sama. Lalu yang terakhir social awareness. Kalau social awareness tadi untuk di kasusnya Melisa itu adalah ya kepeduliannya dia di OSIS, dia kan lebih menomorsatukan itu. Sehingga karena itu prioritas, kegiatan bulan bahasa bisa terlaksana dengan baik. Betul tidak? Betul. Nah, kemudian ya ini tadi. Kemudian selain kemampuan sel ada 4 ini. Pertama ada empati. Bisa dibaca, tolong baca. Ada yang mau baca, Dwi? Empati itu apa, Dwi? Kelihatan kah? Kelihatan, Dwi? Iya, yang ini. Ini nih. Kelihatan kan? Memberi nama dan mengenali. Yuk. Memberi nama dan mengenali, memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan sosial. Nah, kira-kira Dwi mau ngasih komentar nggak empati itu apa? Ya. Yuda mau ngasih komentar empati itu apa? Menurut saya, Bu. Iya, menurut kamu, boleh. Menurut saya empati itu adalah tentang gimana cara kita menempatkan diri kita di situasi orang lain, Bu. Oke, Sudah, Bu, gitu. kemudian yang selanjutnya EM, mindfulness. Coba kasihkan ke Taufik untuk baca, Taufik. Meningkatkan perhatian dan kesadaran, berlatih teknik mindfulness, mengatur emosi. Oke, kemudian yang mindfulness. Mindfulness tentang kemampuan meningkatkan perhatian dan kesadaran. Kemudian ada MC, yang kemudian compassion. Ada yang mau baca compassion? Boleh, Aji. Akui tindakan welas asih, latih welas asih pada diri dan orang lain dan lingkungan menjadi agen perubahan. Kemudian C yang terakhir critical inquiry. Naila? Penyelidikan berakar pada bukti, logika sebagai inti rasionalitas, membangun skeptisisme, ragu bertanya, diri dan ketahanan intelektual. Oke, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira MC itu bagaimana? Ya, jadi MC ini adalah elemen yang perlu juga kita miliki. Yang pertama ada empati, compassion, critical inquiry, dan juga ada mindfulness. Jadi hampir sama dengan yang tadi, hanya saja elemennya berbeda. Kalau ini dimulai dari empati, kepedulian terhadap diri kita, memberikan nama pada emosi kita, kemudian sampai ke menumbuhkan kepedulian pada orang lain. Kemudian mindfulness, meningkatkan perhatian dan kesadaran, mengatur emosi. Kemudian compassion, nah ini compassion. Compassion ini paling cocok untuk orang yang suka nekan dirinya. Yang overthinking, yang terlalu bersedih, terlalu perfect, idealis. Compassion sangat cocok untuk orang yang seperti itu. Tetapi untuk orang yang hidupnya sudah slow, nggak cocok dikasih compassion. Karena compassion itu kayak kita ngelus-elus diri kita sendiri, kayak kasihan ya aku, sabar ya aku, yang seperti itu. Kuat ya, kamu hebat ya. Compassion itu lebih ke situ. Welas asih, mengasihi diri sendiri. Jangan terlalu berat hidup ini, misal kayak gitu. Jangan terlalu ngoyo. Nah, itu compassion. Kemudian yang di atasnya ada critical inquiry. Nah, ini kita itu harus bisa mikir. Kita punya emosi, tapi jangan hanya sekedar emosi itu dituruti. Nah, ini sama kayak yang kemampuan self-management sama pengambilan keputusan tadi. Jadi harus dahulukan logika. Ketika kamu mau ngambil keputusan, jangan sembarangan ngikuti emosi, tapi harus ada logikanya. Nah, ini ya. Emosi yang kamu ketahui kan banyak macamnya. Saya mencari beberapa, kalau yang dari literatur luar negeri itu ada, hanya saja ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu kurang cocok artinya. Jadi saya tidak bisa tunjukkan.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk emosi. Jadi kalau di luar sana itu ada kategorinya. Ada tender, scare, angry, sad, happy, excited. Dan itu dari dimensi ini tuh ada turunannya di bawahnya. Nah, ini yang saya maksud, literatur dari luar negeri itu emosi itu ada kelas-kelasnya. Ada pembagiannya, kemudian habis itu dikategorikan. Misal ini nama besarnya, kemudian di dalamnya set itu ada set yang jenis apa, jenis apa, jenis apa gitu. Nah, emosi yang kita kenal pada umumnya ini, ada yang positif, ada yang negatif, sama satu lagi sebenarnya emosi sosial dari beberapa literatur yang saya baca. Kemudian emosi positif itu ada ini, senang, gembira, bersyukur, cinta, bangga, tenang, semangat, antusias, penuh harap, lega, tertarik, puas, kagum. Banyak ya ternyata emosi, bukan cuma ini. Seringnya kalian taunya emosi itu ini, ya tidak? Iya, jadi ada dua taunya, marah dan gembira, sedih dan tenang misal. Nah, jadi kalau emosi negatif ada ini, ada sedih, marah, takut, kecewa, cemas, malu, iri, cemburu, kesal, stres, kesepian, bersalah, jijik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lagi, ada putus asa, banyak. Nah, kemudian ini kita masuk ke tahapan self management. Tadi yang nomor 2. Tadi kan udah mengenali kamu emosimu ya. Kemudian sekarang kalian belajar untuk mengendalikannya. Cara mengendalikannya, terutama ketika, contoh ya, ini kita pakai yang emosi marah ya. Pernah nggak suatu ketika kamu itu dibuat kesal sama situasi tertentu? Misal ketika tidur. Ketika kamu sedang tidur, kemudian kamu lelah sekali, tiba-tiba dibangunkan. Biasanya kadang ada beberapa orang yang kalau tidur, tiba-tiba dibangunkan dengan cara yang padahal ditepuk, tapi agak kasar katanya. Katanya agak kasar, tidak bisa. Itu bawaannya ini, reptil. Mau marah aja bawaannya. Langsung kayak keluar tanduknya gitu. Nah, jadi di dalam otak kita itu ada ini. Ada reptil, ada limbik, ada neokortex. Reptil itu apa? Otak yang bawaannya hanya fight or flight. Fight itu tarung, flight atau pergi. Gitu, bawaannya pilihannya hanya 2 bagi dia. Ini baku hantam sekarang, marah sekarang, atau saya pergi. Nah, harusnya baiknya adalah kita harus bisa mengendalikan itu. Ya, caranya angkat tangan kalian. Kita belajar mengendalikan emosi. Biasanya orang kalau marah, biasanya tangannya bagaimana? Gini tidak? Gini kan? Jempolnya ada di luar. Sekarang buka tangan kalian, jempolnya lipat ke dalam, lalu 4 jari menekuk, melipat. Apa yang kamu rasakan? Emosinya yang ketika kayak gini emosinya membara, ketika begini apa yang terjadi? Seperti ada yang dikendalikan? Iya, apa? Seperti tidak kuat ya untuk melakukan aktivitas misal gitu ya. Kayak ditenangkan. Iya, lecak, betul. Nah, itu dibuat seperti itu maksudnya, dibuat supaya emosinya si reptilnya itu dikendalikan. Nah, jadi caranya ketika kamu sedang emosi, kamu kenali emosimu. Saya marah, kamu langsung kenali, oh ini saya sedang marah. Kemudian kendalikan emosi itu. Kita memang perlu belajar. Kamu bisa mengendalikan ketika memang kamu kadang menghadapi tidak diinginkan dari dampaknya. Jadi kamu harus bisa kendalikan. Ini ada. Nah, ada ini marah-marah ini nunjuk-nunjuk terus ke sini. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Nah, dia berusaha menenangkan, tenang, habis itu jari jempolnya itu dilipat ke dalam. Nah, itu yang dia lakukan. Beda sama ini nunjuk-nunjuk gini-gini bawaannya, mau mukul. Nah, jadi yang dilakukan si ini dia berusaha mengendalikan. Nah, kalau si ini dia pakai otak reptilnya. Tadi kan self managementnya. Nah, sekarang ini kemampuan kalian mengambil tindakannya. Ketika emosi muncul, rasakan emosimu saat ini. Ketika emosi muncul, misal emosi yang berlebihan ya. Kalau sekarang nggak berlebihan. Tadi kalian meskipun bahagia masih yang ada di batas tenang. Tetapi coba bayangkan, ketika kamu marah atau sedih banget atau malu banget, khawatir banget, emosi itu rasakan. Lalu jangan buru-buru ngambil tindakan. Ini tindakan sini. Tapi coba kasih jeda dulu.
baru ngambil tindakan. Jedanya apa saja? Jedanya itu macam-macam. Kalian diam, kalian memutuskan untuk diam, tenang, tarik nafas, buang nafas, itu adalah sebuah jeda. Atau kamu memilih duduk. Tadi kan dibilang gini, responsible decision making, itu harusnya kalian ada jeda, salah satunya caranya. Ketika kalian memilih sebuah tindakan tertentu. Atau kalian bisa gunakan ini. Ketika kalian menghadapi suatu emosi tertentu, peristiwa tertentu, kalian merasakan emosi tertentu, kalian bisa membuat roda pilihan, wheel of choice. Ini ada apologize, meminta maaf atau memberi maaf ini. Kemudian atau pergi, atau gunakan iMessage, atau mengatakan kepada mereka, tell them to stop, atau berhitung, count to 10, to cool off. Kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ini bukan hanya sekedar teori. Bu Dias pernah menerapkan. Saya pernah benar-benar menerapkan materi dari kelola emosi ini. Ini saya contohkan dulu. Ketika terjadi suatu hal, kita kan membutuhkan sebuah respon. Dan ability, responsibility adalah tanggung jawab. Jadi ketika terjadi sebuah peristiwa, P ini adalah sebuah peristiwa, R ini adalah respon, ini adalah output. Ketika terjadi peristiwa, maka baiknya apa? Kita harus mengambil sebuah tindakan. Nah, tindakannya itu ada yang ini, ada yang negatif, ada yang positif. Ketika emosimu berlebih, berujung pada tindakan yang negatif, peristiwa itu kan terjadinya negatif kadang. Sehingga responnya itu bisa jadi negatif. Akhirnya apa jadinya outputnya? Jadi negatif. Masalah jadi kemana-mana. Misal peristiwanya itu sudah kacau, ditambah dengan emosinya yang kurang baik, akhirnya kacau. Ini pernah terjadi. Dan Budis pernah ngalami kejadian ini. Outputnya jadinya hancur banget. Berantakan. Kemudian ketika peristiwanya negatif, kemudian responnya positif, maka outputnya setidaknya ini berkurang. Ini pernah terjadi. Contoh peristiwanya. Saya pernah masuk di sebuah kelas di mana kelasnya kosong. Kosong. Tidak ada satu anak pun di kelas itu. Maka sebagai guru pada umumnya ya tentu pada umumnya merasakan kekesalan itu. Untungnya pada hari itu saya sedang belajar tentang materi kelola emosi ini. Akhirnya saya gunakan salah satu tekniknya. Saya gunakan teknik iMessage. Kemudian yang saya sampaikan kepada mereka, hari ini kamu butuh loh materi ini. Makanya saya bersemangat sekali ngajar di kelas. Saya gunakan materinya, tekniknya, iMessage. Saya hari ini kesal, kecewa, marah pada saat kalian tidak berada di kelas. Saya berharap ke depannya kalian bisa hadir tepat waktu di kelas dengan lebih tertib. Dan saya kasih penjelasan, padahal materi ini tuh sangat kalian pentingkan. Saya kayak ngejelaskan yang tadi. Akhirnya apa jadinya? Tidak terjadi perselisihan yang berlebih, tetapi suasana jadi cooling down. Coba kalau misal saya marah-marah berlebih jadi kacau, segala macam jadi malah kacau. Nah, tetapi saya harus tetap memberikan sebuah teguran, tetap memberikan teguran. Jadi saya pakai iMessage. Nah, ini caranya. Sekarang saya akan memberikan kepada kalian kertas untuk kalian kerjakan. Ditempel di bukunya. Di situ kan sudah ada contohnya, ada rumusnya di sebelah kiri. Saya merasa apa? Tulis emosimu. Saya merasa sedih, saya merasa bahagia, saya merasa galau. Saat siapa? Bilang ke orangnya ini ceritanya. Saat kamu, saat bapak, saat ibu bagaimana? Saya berharap bapak, saya berharap kamu, atau sebut namanya, saya berharap Yuda, bagaimana ke depannya, perilakunya. Oke. Satu, iya, enggak apa-apa. Yuk yang kedua, ya. Ini nanti kan kayak ini di sini kan saya kesal sama ayah. Iya, Nanti dijadiin kata-kata di sini. Enggak, ini sudah. Kata-katanya itu ini, jadi bikin dua. Jadi beda kasus.
Itu saya tulis terpisah karena di atasnya contoh. Coba. Oh iya, dah. Jadi terutama pada kalimat berharapnya usahakan perilaku apa yang kamu harapkan dari orang itu. Jangan pakai emosi. Saya harap kamu tidak marah. Jangan gunakan itu. Jadi apa? Misal kamu berharap orang itu bagaimana ke kamu, perilakunya. Jangan pakai emosi, tidak marah. Jangan gitu. Saya berharap kamu menjemput saya, kan perilaku. Misal seperti itu. Saya berharap kamu menelpon saya saat ini, misal begitu. Jadi perilakunya jelas. Jangan gunakan emosi dalam berharapannya. Kenapanya jangan? Oh, Bu Dias tadi sedang ini, kemudian dia merasakan yang saya ucapkan. Oh, begitu. 2, 1, angkat tangan. Sekarang saya minta 2 orang, 1 orang dulu maju ke depan untuk menceritakan iMessage-nya, untuk membacakan iMessage-nya. Iya. Iya, Yuda. Yuk, maju Yuda. Silakan dibaca. Saya merasa sangat sedih saat teman-teman saya cuek pada saya dan teman saya yang sedang presentasi. Saya harap mereka dapat lebih menghargai saya dan teman saya yang sedang presentasi. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Ada yang mau komentarin? Oke, sudah bagus ya. Tadi yang disampaikan Yuda adalah saya merasa sedih. Perasaannya diungkapkan ketika kejadiannya apa? Sedang presentasi. Harapannya ke depan temannya lebih dapat menghargai. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Yuda. Silakan duduk. Satu lagi perempuan yang belum baca tadi. Aurel. Nanda. Nia. Ayo nggak apa-apa. Naila. Ayo 2 orang. Widya. Gak apa-apa. Gak mau. Private maksudnya itu. Itu message-nya private ya? Iya. Melisa deh, yuk. Yuk Melisa. Oke, gak usah dipencet ya. Ini langsung Iya, baca. langsung iMessage-nya. Saya merasa kesal saat ayah saya sedang banyak pikiran. Saya berharap ayah saya bisa berubah, bisa mengendalikan emosinya agar tidak melibatkan orang lain terhadap masalah pribadinya. Oke. Thank you. Ya. Jadi penggunaan iMessage ini, penggunaan teknik-teknik ini itu sangat penting sekali untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Dalam arti apa? Jangan dipendem. Jangan dipendem masalah apapun. Disampaikan saja, tetapi gunakan ya ini dengan teknik-teknik semacam ini. Dan yaitu tadi hindari kayak apa namanya, marah berlebihan, kemudian sedih berlebihan, jangan. Nah, coba disampaikan. Kemudian selain itu, selain pakai iMessage itu juga ada tanya. Ada tanya. Tanya itu pertama apa? Terima emosimu. Terima emosimu. Apa emosi yang sedang kamu rasakan sekarang? Diingat-ingat dulu emosimu saat ini, dirasakan. Gunakan tanya. Kemudian amati. Rumus tanya itu yang kedua adalah amati. Amati perasaanmu saat ini, dirasakan. Sedih, marah, kesal, bahagia, campur aduk. Kemudian N, nikmati. Nikmati, dirasakan. Jangan cuma sekedar, oh saya sudah cukup tahu, dirasakan dulu, dinikmati. N. Kemudian Y. Y itu apa? Yakini. Yakini bahwa kamu hebat, bahwa kamu kuat, bahwa kamu bisa mengendalikan emosimu ketika kamu sedang merasakan emosi yang berlebih. Kemudian A yang terakhir adalah aksi. Aksinya itu ke iMessage ini. Jadi tanya itu mulai dari terima, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu harus kamu lakukan. Coba deh, pernah kamu dengar suatu masalah tertentu bla 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 bla, misal tentang kamu. Kamu kan pasti awalnya tarik nafas dulu. Gitu kan kadang. Ya udah, rasakan itu.
Ulang 1, 2, 3 kali. Terima, amati perasaanmu, nikmati, tanya, yakini bahwa kamu kuat, kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak merasakan emosi secara berlebih. Ingat, sedih, wajar, marah, wajar, tetapi kendalikan. Kemudian yakini, setelah kamu yakini maka aksinya ke iMessage ini. Kemudian setelah itu, ayo kita merancang kelas bernuansa sel. Saya bagi 2 kelompok, harus campur ya, laki sama perempuan. Kita akan membuat papan roda emosi dan membuat roda pilihan keputusan. Bedanya apa? Kita buat 2 ini. Atau kamu punya ide lain tidak? Ada yang mau punya ide lain? Jadi sekarang kita mau merancang kelas ini supaya bernuansa sel, bernuansa kemampuan kalian bisa mampu mengendalikan emosi, social emotional learning. Dengan cara apa? Kita membuat papan roda emosi dan roda pilihan keputusan atau well choice. Nah, jadi bikin 2 kelompok. 10 anggotanya. Boleh pakai well choice, boleh pakai roda emosi. Well of choice ini saya agak sederhana ya mencontohkannya, tapi kalian boleh bebas pakai gambar apapun sebenarnya. Jadi well of choice-nya itu bisa yang kayak gini, yang tadi di atas tuh yang gambarnya full. Nah, ini well of choice kayak gini. Ini pakai bahasa Inggris. Jadi pakai gambar, tulisannya apa? Saya sudah sediakan spidolnya. Kemudian atau kamu kelompok yang kedua membuat roda emosi. Jadi roda emosi itu nanti bagaimana? Roda emosi kamu buat sebuah lingkaran, kamu gambar emosi-emosi yang mungkin sering muncul di kelas ini. Kemudian nanti kalian bikin panah. Panahnya nanti pakai tempelan. Sudah saya sediakan. Nah, jadi nanti tiap kalian datang ke kelas, assalamualaikum, kalian putarlah emosi kalian ke situ. Nanti orang tiap datang putar lagi, putar terus. Itu. Nah, kemudian kalau well of choice, ya ketika kalian menghadapi sebuah konflik tertentu, kalian baca aja ke situ, saya harus ngapain ya. Ini yang di kelas. Nanti kalau kalian mau buat di rumah, silahkan aplikasi di rumah. Yuk. Kelompoknya Budias yang tentukan atau kalian yang tentukan? Harus campur. Budias yang tentukan. Yang pandai melukis di sini ada Zainuri, ada OP. Itu jadi 2 kelompok yang berbeda. Ya? Iya, supaya jadinya bagus ya. Kemudian habis itu di cewek ada Melisa sama Naila. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan